produktivitas dan kualitas. Produktivitas adalah ukuran yang ditentukan untuk mengetahui seberapa baik kualitas sumber daya yang dimiliki serta dimanfaatkan guna mendapatkan hasil yang optimal. Produktivitas pada dasarnya adalah mengukur efisiensi dari kegiatan produksi. Kualitas adalah tingkat baik atau buruknya suatu produk yang dihasilkan. Apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan ataupun kesesuaiannya terhadap kebutuhan. Kualitas tentunya bukan hanya produk atau barang, tetapi juga diaplikasikan pada sektor jasa atau pelayanan. Selanjutnya ada hubungan produktivitas dan kualitas. Produktivitas merupakan suatu ukuran kinerja ekonomi yang membandingkan seberapa banyak yang dapat diproduksi suatu sistem dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Semakin banyak kita memproduksi dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit, semakin besar pertumbuhan produktivitas dan manfaat yang diambil bagi pelaku ekonomi. Selain itu, kita juga wajib melihat dari sisi kualitas, di mana hal ini dapat menciptakan kesesuaian penggunaan serta menawarkan keunggulan yang diinginkan konsumen. Bila sumber daya digunakan cara yang efisien, maka kuantitas outputnya juga menjadi semakin besar. Kemudian, cara meningkatkan produktivitas dan kualitas terjaga. Yang pertama, yaitu periksa alur kerja yang ada. Yang kedua, lacak kesalahan. Yang ketiga, perbarui proses bisnis. Yang keempat, investasi dalam pendidikan karyawan. Yang kelima, investasi dalam pemeliharaan. Yang keenam, tetap teratur. Yang ketujuh, dorong kolaborasi. Yang kedelapan, buat lingkaran kualitas. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu memiliki harapan yang realistis. Selanjutnya, produksi. Proses produksi yaitu serangkaian tugas di mana berbagai sumber daya digunakan untuk menghasilkan produk barang atau jasa. Manajemen produksi yaitu manajemen proses di mana berbagai sumber daya digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Kemudian, ada sumber daya yang digunakan dalam proses produksi. A. Sumber daya manusia, yaitu tenaga ahli diperlukan untuk beberapa bentuk produksi. Namun untuk bentuk-bentuk produksi yang lain dapat digunakan tenaga kerja tidak ahli. B. Bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi normalnya diubah oleh sumber daya manusia perusahaan menjadi suatu produk akhir. C. Sumber daya lain. Sumber daya lain dapat berupa bangunan, mesin, peralatan, dan lain-lain. Mengkombinasikan berbagai sumber daya untuk produksi. Stasiun kerja workstation, sebuah area di mana satu atau beberapa orang karyawan diberikan pekerjaan tertentu. Stasiun kerja membutuhkan mesin dan peralatan sekaligus juga karyawan. Lini perkaitan assembly line, serangkaian stasiun kerja di mana setiap stasiun kerja dirancang untuk mengerjakan tahapan-tahapan tertentu dari proses produksi. Produksi dari satu produk tunggal mungkin membutuhkan beberapa stasiun kerja, di mana setiap stasiun menggunakan karyawan, mesin, dan bahan baku. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. A. Biaya ruang kerja. B. Biaya tenaga kerja. C. Insentif pajak. D. Sumber pemerintahan akan produk yang diproduksi. E. Akses transportasi. F. Pasokan tenaga kerja. Masalah-masalah yang dihadapi industri dalam memilih lokasi. Dekat dengan sumber material, dekat dengan pasar, mudah mendapat tenaga kerja, mudah fasilitas transportasi, mudah memperoleh air, sikap pemerintah setempat dan masyarakatnya. Desain dan layout. Desain menunjukkan ukuran dan struktur dari pabrik atau kantor. Layout, pengaturan mesin dan peralatan dalam pabrik atau kantor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain dan layout. Karakteristik lokasi, proses produksi, lini produk, kapasitas produk yang diinginkan. Pengendalian produksi.
5 tugas dalam pengendalian produksi. Yang pertama ada pembelian bahan baku. Hal yang harus diperhatikan adalah memilih pemasok bahan baku, mendapatkan potongan harga, dan mendelegasikan produksi ke pemasok. Tugas yang kedua ada pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan merupakan proses pengelolaan persediaan pada tingkat yang akan meminimalkan biaya. Pengendalian ini meliputi pengendalian persediaan bahan baku, pengendalian persediaan barang dalam proses, dan pengendalian persediaan barang jadi. Metode untuk mengurangi biaya terdiri dari 2. Yang pertama ada just in time atau JIT, yaitu merupakan sistem yang mencoba untuk mengurangi persediaan bahan baku ke tingkat yang paling minimum dengan sering melakukan pemesanan bahan baku dalam jumlah kecil. Yang kedua ada perencanaan kebutuhan bahan baku atau IMRP, proses untuk memastikan telah tersedianya bahan baku bila mana dibutuhkan. Tugas yang ketiga ada pengaturan rute. Rute pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produksi suatu produk ada 2. Yang pertama adalah hadirkan urutan tugas yang diperlukan untuk melengkapi produksi suatu produk, dan yang kedua ada proses pengaturan dievaluasi secara berkala untuk memastikan apakah proses dapat ditingkatkan dengan lebih cepat dan murah. Tugas yang keempat ada penjadwalan. Jadwal produksi adalah rencana untuk waktu dan volume pekerjaan produksi. Penjadwalan produksi dapat ditingkatkan melalui penggunaan sistem berbasis komputer yang disebut perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau ERP, yang tujuannya untuk otomatisasi akuntansi, produksi, penerimaan pesanan, dan proses-proses dalam bisnis lainnya. Tugas yang kelima ada pengendalian mutu. Pengendalian mutu merupakan proses untuk memastikan apakah mutu suatu produk atau jasa memenuhi tingkatan mutu yang diinginkan dan mengidentifikasi perbaikan yang mungkin dibutuhkan dalam proses produksi. Mutu adalah tingkat sampai sejauh mana produk atau jasa yang diberikan perusahaan mampu memenuhi keinginan atau harapan pelanggan. Selanjutnya ada manajemen mutu total atau Total Quality Management atau TQM. Merupakan tindakan mengawasi dan meningkatkan mutu produk atau jasa yang dihasilkan. TQM membutuhkan adanya penilaian produk secara terus-menerus, dimulai sejak bahan baku produk dipesan sampai pelanggan membeli dan menggunakan produk tersebut. Selanjutnya ada teknik penilaian mutu. Perusahaan mengandalkan teknik untuk menilai mutu dengan cara antara lain pengendalian oleh teknologi, pengendalian oleh karyawan, pengendalian melalui pengambilan contoh, dan pengendalian melalui pengawasan keluhan. Selanjutnya ada Total Quality Management atau TQM. TQM merupakan program untuk meningkatkan efisiensi dan mutu produksi dengan membiarkan karyawan untuk mengambil lebih tanggung jawab di dalam keseluruhan proses. TQM pada awalnya digunakan secara ekstensif di Jepang dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. TQM dan 3 pedoman kunci. Yang pertama, menyediakan manajer dan pekerja dengan pendidikan dan pelatihan untuk lebih mempertajam pekerjaannya. Yang kedua, mendorong pekerja untuk mengambil tanggung jawab dan untuk menyediakan kepemimpinan. Yang ketiga, mendorong seluruh pekerja untuk mencari berbagai upaya jalan dalam meningkatkan proses produksi. Selanjutnya ada langkah-langkah TQM. Yang pertama, tingkat kualitas yang diinginkan. Yang kedua, tingkat kualitas yang ingin dicapai. Yang ketiga ada tingkat kualitas kontrol. Selanjutnya ada TQM dan tingkat mutu yang diinginkan, yaitu ada definisikan kualitas, tentukan sumber daya yang dibutuhkan,
Menilai permintaan produk, tentukan tingkat kualitas, mengorganisasi ke tim kerja, menggunakan bahan baku bermutu tinggi, dan melatih pekerja untuk meningkatkan mutu kerja. TQM dan berdasarkan pengendalian tingkat mutu. Yang pertama, komputer, para pekerja, memonitoring komplain, lalu ada survei, dan koreksi atas defisiensi. Selanjutnya, metode peningkatan efisiensi. Yang pertama, teknologi. Pekerjaan-pekerjaan yang diselesaikan oleh mesin tanpa menggunakan teknologi manusia. Contoh, mesin baru dan otomatisasi. Kedua, skala ekonomis, pengurangan biaya rata-rata per unit melalui peningkatan volume. Yang terakhir, restrukturasi, perubahan proses produksi sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan efisiensi, dilakukan melalui rekayasa ulang, re-engineering, maupun perampingan, downsizing. Yang terakhir ada efisiensi produksi. Efisiensi yaitu kemampuan untuk memproduksi produk dengan biaya yang rendah. Tolak ukur, pengevaluasian kinerja dengan melakukan perbandingan terhadap beberapa tingkat tertentu, biasanya suatu tingkat yang telah dicapai oleh perusahaan lain. Yang terakhir, target renggang. Target-target efisiensi produk yang tidak dapat dicapai dengan kondisi yang ada sekarang.